Erik bahkan menyatakan siap mundur jika tidak lagi dipercaya. Saya akan mundur dari jabatan ketum PSSI. Tapi itu diomongkan serius atau sekedar ngancem aja sih Pak? Jangan. Enggak, saya serius, serius. Salahnya kita semua, siapa suruh mimpinya Piala Dunia. Hey Erick Thohir, julukan lu sekarang El Plin Plan. Cukup dramanya. Dulu lu ancam mundur setelah kalah dari Jepang hanya untuk tebar pesona, tanggung jawab, dan hanya berani saat masih dibayang-bayang Shin Tae-yong. Kini, setelah mimpi Piala Dunia hancur lebur, lu malah tuli dan buta dengan desakan #ErikOut. Kenapa? Karena kegagalan ini blunder strategis lu sendiri. Blunder ganti pelatih adalah keputusan terbego abad ini yang sudah membunuh mimpi kami. Jangan jadi pemimpin yang berani bicara soal mundur hanya saat kamera aktif di depan muka lo dan dibayang-bayang Shin Tae-yong. Jangan jadi El Plin Plan dengan ego besar. Mundur sekarang. Kami tidak butuh permintaan maaf basi. Permintaan maaf. Bahkan tak ada satupun kata maaf yang keluar dari mulut bahulu. Kami butuh pertanggungjawaban. Lengser sekarang atau lu akan jadi stigma kegagalan terbesar sepak bola Indonesia. Dasar Erick Thohir. Rupa Erick Thohir. Dulu ancam mundur seperti pemberani, sekarang tuli dan buta diterjam badai kegagalan. Pemimpin El Plin Plan telah menghancurkan mimpi Piala Dunia dengan blunder kepala batu. Waktumu sudah habis, Erick Thohir. Wahai Erick Thohir, si pemimpin berlidah ganda, si empunya janji-janji palsu yang kini berdiri bebal di atas puing-puing mimpi Piala Dunia. Dengarkan suara ini. Ini bukan lagi bisikan kecewa dari sudut stadion, tapi gemuruh amarah nasional yang menuntut pertanggungjawabanmu atas dosa kepemimpinan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kau kira kami melupakan drama murahanmu? Dulu, setelah timnas kita dipermalukan Jepang 0-4, sebuah kekalahan yang kau sebut sebagai ujian keyakinan, kau tampil sebagai pahlawan kesiangan. Kau berdiri di ruang ganti, melempar ultimatum yang penuh psikologi manipulatif ke wajah para pemain dan pelatih. Kalau pemain pelatih tidak percaya dengan proyek besar ini, saya siap mundur. Teriakmu dengan nada mengancam. Itu bukan pernyataan tanggung jawab. Itu adalah aksi teatrikal menjijikkan. Kau menggunakan ancaman mundur sebagai senjata siwar, psychological warfare, untuk membungkam kritik, mengalihkan fokus dari kelemahan tim, dan memaksa kepatuhan buta pada proyek besar yang sejatinya hanya proyek ambisi pribadimu. Kau seolah berkata, kegagalan ini bukan salahku tapi salah kalian yang tidak percaya padaku. Drama 2024 versus tragedi 2025. Mengapa kau kini jadi El Plin Plan? Kontras antara sandiwara ancaman mundur di tahun 2024 dengan sikap tuli dan butamu terhadap desakan mundur massal di tahun 2025 adalah bukti paling telanjang bahwa kau adalah seorang El Plin Plan sejati. Dulu kau ancam mundur ketika tim kalah telak. Kini kau diam membatuh ketika target utama gagal dicapai. Kekalahan 0-4 itu hanya luka goresan. Kegagalan mencapai Piala Dunia 2026 adalah amputasi mimpi nasional. Jika dulu kau punya sense of crisis yang palsu, mengapa kini saat bencana sebenarnya terjadi, kau justru menyembunyikan kepalamu di balik tanah? Ini bukan tanggung jawab. Ini adalah kemunafikan yang menyakitkan. Dulu kau menuntut kepercayaan, kini kau mengkhianati kepercayaan itu. Seluruh rakyat Indonesia sudah memberikan kepercayaan penuh, mendukung program naturalisasi, dan menjerit kegirangan atas kemajuan yang sedikit demi sedikit diraih. Namun apa balasanmu? Kau merusak fondasi itu dengan blunder kepala batu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang mabuk kuasaan. Blunder hukuman mati, pengkhianatan terhadap Shin Tae-yong. Puncak dari kepelin-planan dan arogansimu adalah keputusan gila untuk menyingkirkan pelatih yang berhasil membangunkan raksasa tidur ini, Shin Tae-yong. STI sudah berdarah. Dia membangun tim dari nol, dari puing-puing,
mengejarkan mentalitas juara, dan membuktikan dirinya sebagai arsitek sejati. Dia berhasil menciptakan blueprint yang diyakini jutaan supporter. Kau sendiri tahu itu. Namun kau, dengan ego besar dan kesombongan kepala batu, memutuskan bahwa sudah saatnya ia disingkirkan. Kau menggantinya dengan Patrick Kluivert, nama besar yang kau harapkan bisa menjadi alat politik untuk memamerkan koneksi internasionalmu. Dan apa hasilnya? Kegagalan total. Kluivert gagal melanjutkan legasi STY, gagal meracik PIN di momen krusial, dan akhirnya gagal mengantarkan kita ke Piala Dunia. Ini bukan kekalahan biasa. Ini adalah tindak pidana keolahragaan. Keputusan mengganti STY di tengah jalan di babak-babak krusial kualifikasi Piala Dunia adalah blunder strategis raksasa yang hanya bisa dicetuskan oleh pemimpin yang buta prestasi dan tuli masukan. Ini adalah keputusan egois yang kini harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kau hancurkan jalur pasti. Kau jual mimpi kami dengan keputusan pelin-pelan politik, dan kau berakhir mengubah mimpi itu menjadi nightmare. Tidak ada tempat bagi pemimpin pengeka. Turunkan mahkotamu sekarang. Kami tidak butuh senyum palsu dan permintaan maafmu yang di-sharekan di Instagram. Permintaan maafmu adalah penghinaan. Permintaan maafmu adalah pengakuan bersalah tanpa kemauan untuk mengambil konsekuensi. Kau bilang kegagalan ini adalah tanggung jawabmu. Buktikan tanggung jawab itu dengan mundur. Jangan jadi pecudan yang bersembunyi di balik prestasi orang lain. Jangan jadi pemimpin yang berani berkata keras hanya saat berada di atas angin. Jangan jadi El Plin-Plan yang meniup trompet ketika sukses dan menyembunyikan trompet itu ketika gagal. Rakyat Indonesia sudah muak dengan drama PSSI yang penuh intrik dan ego politik. PSSI di bawahmu telah menjadi sarang ketidaksuksaman, sebuah organisasi yang lebih mementingkan citra pemimpin daripada prestasi bangsa. Mundur dari PSSI, itu adalah satu-satunya jalan penebusan yang tersisa. Bersihkan tanganmu dari tragedi ini, karena selama kau masih menjabat, bayang-bayang ego pelintan akan terus menaungi dan membusukkan setiap potensi yang muncul di sepak bola nasional. Kami menuntutmu bertanggung jawab atas pembunuhan mimpi ini. Erik out adalah ultimatum final. Lengser sekarang, atau kau akan dicatat dalam sejarah sebagai pemimpin PSSI yang paling arogansi dan paling bertanggung jawab atas kegagalan terburuk timnas Indonesia. Hanya kau. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Air mata sang profesor adalah harga blunder El Plin-Plan Erick Thohir. Tangis Tom Haye usai gagal ke Piala Dunia jadi monumen kegagalan kepemimpinan. Jembatan emosi dan blunder strategis. Dunia maya, khususnya platform X dan Instagram, tidak bisa melupakan momen paling menyakitkan dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia 2026. Tangisan Tom Haye yang pecah dan tak terbendung di tengah lapangan King Abdullah Sport City Jeddah setelah peluit panjang kekalahan 0-1 dari Irak berbunyi. Momen haru biru tersebut yang tertangkap kamera media dan tersebar viral bukan sekedar ekspresi kekecewaan biasa. Bagi jutaan netizen, tangis sang profesor adalah simbol pengkhianatan, bukti visual bahwa mimpi suci yang telah dibangun dengan darah dan keringat kini hancur karena blunder fatal di meja manajemen PSSI. Tom Haye, sang motor serangan yang sepanjang pertandingan telah berjuang mati-matian, tak kuasa menahan air mata yang mengalir deras. Ia tersimpuh, ditenangkan oleh rekan-rekannya seperti Jay Itzes dan Kevin Dix. Bagi Haye yang kini berusia 30 tahun, kegagalan ke Piala Dunia 2026 mungkin adalah kesempatan terakhirnya. Momen emosionalnya ini sekejap mengubah narasi di dunia maya dari sekedar kecewa pada hasil menjadi kemarahan yang terfokus pada penyebab struktural kegagalan. Kontras tragis, janji tanggung jawab Tom Haye versus El Plin-Plan Erick Thohir.
Isu ini secara brutal menghubungkan dua headline besar yang terjadi dalam rentang waktu kurang dari setahun, menciptakan kontras yang menusuk. November 2024, janji Haye. Setelah dibantai Jepang 0-4, Tom Haye merespons ancaman mundur Erick Thohir dengan menyatakan, "Saya merasa tanggung jawab." Ini adalah janji moral pemain untuk membuktikan komitmen pada proyek besar PSSI. Pemain telah menepati janji itu. Mereka bangkit, meraih kemenangan, dan membawa timnas ke fase kualifikasi tertinggi. Oktober 2025, tangis Haye. Pemain telah berjuang, Haye bermain cemerlang, namun tim gagal total. Tangis Haye adalah representasi fisik dari janji yang dikhianati, bukan oleh performa di lapangan, melainkan oleh keputusan yang diambil di ruang PSSI. Netizen merangkai narasi bahwa air mata Haye adalah harga yang harus dibayar atas keputusan pelin-pelan Erick Thohir yang sudah diwanti-wanti sejak lama. Blunder mengganti STY dengan Kluivert di tengah jalan. Blunder strategis yang membunuh mimpi di mata netizen. Di media sosial, tangisan Tom Haye menjadi bahan bakar utama narasi Erick out yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Argumen utamanya adalah pembunuhan momentum. Penggantian arsitek tim STY sudah menyatu dengan filosofi pemain naturalisasi seperti Haye di saat-saat paling krusial kualifikasi adalah keputusan yang tidak profesional dan berbahaya. Kluivert, meskipun nama besar, gagal meneruskan legasi dan chemistry yang sudah dibangun. Ego di atas mimpi. Publik melihat keputusan penggantian pelatih sebagai upaya Erick Thohir untuk mengklaim proyek besar sepenuhnya, menyingkirkan bayang-bayang kejayaan STY dan menggantikannya dengan orang pilihan yang gagal beradaptasi. Air mata Tom Haye adalah bukti fisik bahwa ego ketua umum lebih kuat daripada visi bersama. Ketidakberanian moral. Dulu Erick Thohir lantang mengancam mundur ketika kalah 0-4. Kekalahan teknis. Kini ketika ia dituduh melakukan blunder manajerial yang berujung kegagalan mutlak Piala Dunia, ia hanya meminta maaf di media sosial, bukan mundur. Inilah sifat El Plin Plan, berani berdrama di awal, pengecut saat dituntut konsekuensi. Tom Haye sebagai simbol korbannya. El Plin Plan. Tom Haye yang dikenal sebagai profesor karena kecerdasannya di lapangan kini menjadi simbol dari atlet berintegritas tinggi yang dirugikan oleh politik dan ketidaktegasan manajemen. Tangisannya menunjukkan betapa seriusnya ia mewakili negara dan betapa dalamnya rasa tanggung jawab yang ia pegang. Fakta keras di dunia maya, lihat Tom Haye jika sudah 30 tahun, kesempatan Piala Dunia 2026 mungkin yang terakhir. Ia mengorbankan segalanya, termasuk memilih Indonesia hanya untuk melihat mimpinya hancur karena ET tidak sabar dan ganti pelatih di tengah jalan. Air mata itu adalah sumpah serapah untuk kepemimpinan El Plin Plan. Tom Haye dan rekan-rekannya telah berjuang hingga batas fisik dan mental. Tangisan mereka adalah penutup yang tragis bagi perjalanan yang seharusnya bisa lebih baik. Andai saja kepemimpinan PSSI tidak mengambil keputusan yang oleh jutaan netizen dianggap sebagai blunder terdahsyat yang didasari keangkuhan. Kegagahan ini yang dibingkai oleh tangisan Tom Haye menuntut satu konsekuensi mutlak. Erick Thohir harus mundur sebagai pertanggungjawaban atas kegagalan strategis terbesar yang menghancurkan mimpi yang diyakini tulus oleh para pemainnya. Dukungan untuk Boyan Hodak jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Dilema sang juara Liga 1. Di tengah riuhnya desakan publik agar PSSI segera mengambil keputusan yang tepat untuk menghindari blunder fatal seperti sebelumnya, satu nama pelatih di Liga 1 Super League mencuat ke permukaan dan mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak. Boyan Hodak. Fakta dan argumen dukungan di dunia maya. Dukungan untuk pelatih asal Kroasia yang kini menukangi Persib Bandung ini bukan tanpa alasan. Argumentasi utama di dunia maya dan media olahraga berpusat pada rekam jejaknya yang terbukti sukses dan karakternya yang dinilai cocok dengan skuad Garuda saat ini. Prestasi back-to-back juara Liga 1, Boyan Hodak berhasil membawa Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 secara back-to-back dalam 2 musim terakhir, 2023-2024 dan 2024-2025.
Prestasi ini adalah bukti kualitas manajerial dan taktis yang efektif di kompetisi domestik yang keras. Gaya bermain yang cocok. Legenda Persib, Atep Rizal, menjadi salah satu figur yang paling lantang menyuarakan dukungan. Menurut Atep, gaya bermain Hodak yang menekankan defense counter dinilai sangat cocok dengan karakter pemain timnas Indonesia saat ini. Gaya ini dianggap ideal untuk transisi cepat dan memanfaatkan kecepatan pemain sayap. Pengalaman Asia Tenggara. Selain sukses di Indonesia, Hodak juga memiliki pengalaman panjang di Asia Tenggara, termasuk melatih tim di Malaysia. Ia bahkan pernah membawa klub Malaysia, Kuala Lumpur City FC, melaju hingga final AFC Cup 2022. Pengenalan yang mendalam terhadap budaya sepak bola dan pemain Asia Tenggara dianggap sebagai nilai tambah yang signifikan dibandingkan pelatih yang sama sekali baru dari Eropa. Dilema dan reaksi Boyan Hodak serta Bobotoh. Namun isu ini juga diwarnai di 5 besar. Boyan Hodak saat ini masih terikat kontak dengan Persib hingga akhir musim 2025-2026 dan ia pun menanggapi rumor ini dengan hati-hati. Jawaban diplomatik Hodak, ketika ditanya media, pelatih kepala pelontos ini memilih tidak berkomentar banyak, hanya mengatakan itu rumor. Selalu ada banyak rumor di luar sana, tetapi Anda harus menanyakan ini ke PSSI, jangan tanyakan pada saya. Respon ini menunjukkan fokusnya yang masih penuh pada Persib. Penolakan Bobotoh. Dukungan untuk Hodak menjadi pelatih timnas justru memicu penolakan keras dari Bobotoh alias supporter Persib. Mereka secara tegas menyatakan nggak rela jika Hodak dicomot PSSI. Bobotoh berharap Hodak tetap di Bandung untuk mewujudkan ambisi hat-trick juara Liga 1 dan berkompetisi di Asia. Kapten Persib Mark Lok juga berharap Hodak tetap memimpin Maung Bandung. Isu ini kini menjadi bola panas di PSSI. Dukungan publik dan keberhasilan Hodak jelas menjadi faktor penarik. Namun PSSI harus berhadapan dengan kontrak sang pelatih di klub dan keengganan pihak Persib untuk melepas sosok yang telah membawa kejayaan historis bagi mereka. Pilihan PSSI atas Hodak akan membuktikan sejauh mana federasi berani mengambil resiko finansial alias melakukan buyout untuk merebut pelatih yang terbukti sukses di kancah domestik untuk membangun kembali timnas Indonesia. Pasca kegagalan memilukan,